Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video pembelajaran fisika dasar. Kembali lagi bersama saya Era. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi modul 12, yaitu tentang fluida. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa memenuhi learning outcome yang keempat, yaitu mengidentifikasi konsep fluida serta penerapannya. Nah, fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir ya dalam berbagai bentuk. Ya, jadi di sini bentuk fluida bisa berupa padat, kemudian cairan, gas ataupun plasma ya. Nah, fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir ya. Jadi umumnya fluida ini punya kemampuan untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Untuk fluida yang berbentuk cair dan gas, ini molekul-molekulnya tersusun secara random ya, dan saling berinteraksi dengan gaya kohesi yang sangat lemah. Jadi untuk fluida yang bentuknya cair dan gas ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Artinya kalau fluida statis, uh, fluida itu dalam keadaan diam ya, jadi tidak ada pergerakan. Nah di sini fluida itu punya kedalaman ya, kerapatan dan kedalaman. Jadi tekanan yang terbentuk di dalam fluida dinamakan tekanan hidrostatis ya, dan bergantung pada kerapatan dan kedalamannya. Nah, di sini berlaku hukum Pascal. Nah, sedangkan kalau untuk fluida dinamis, artinya fluida itu dalam keadaan bergerak. Berarti selain punya kerapatan, fluida itu punya kecepatan ya. Nah, jadi tekanan yang ada pada fluida dinamis, nah ini tergantung dari kerapatan dan kecepatannya. Untuk fluida dinamis berlaku hukum Bernoulli ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, kalau kita bicara ilmu fisika, yang dimaksud dengan tekanan adalah gaya yang diberikan pada permukaan tertentu. Jadi tekanan bergantung pada besarnya gaya ya. Jadi semakin besar gayanya, maka semakin besar pula tekanannya. Jadi dari kalimat ini kita bisa ambil rumusan bahwa secara umum tekanan itu dirumuskan sebagai P sama dengan F dibagi A ya, di mana P ini adalah besaran untuk tekanan, F adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang ya, satuannya Newton. Kemudian untuk A yaitu luas permukaan atau luas penampangnya dengan satuan meter persegi gitu ya. Nah, karena rumus tekanan adalah gaya per luas permukaan, maka satuannya adalah Newton per meter persegi atau bisa juga disebut sebagai Pascal ya. Nah, untuk fluida yang statis, tekanan yang eh, apa namanya yang muncul dinamakan tekanan hidrostatis ya. Jadi di sini tekanan hidrostatis berarti adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair ya. Nah, tekanan hidrostatis ini tergantung pada kedalaman cairannya ya. Nah, semakin dalam maka semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Jadi kalau kita mau menghitung besarnya tekanan hidrostatis di kedalaman tertentu, kita bisa memakai rumus seperti berikut ya. Jadi pH di sini adalah tekanan pada kedalaman tertentu, kemudian sama dengan massa jenis ya, rho dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman zat cair tersebut. Nah, lalu yang kedua ada tekanan gauge ya. Jadi di sini adalah tekanan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Contohnya tekanan gas pada ban mobil atau ban kendaraan gitu ya. Nah, untuk mengetahui besarnya tekanan gauge, kita bisa pakai rumus yang di sini ya. Jadi PG, jadi tekanan gauge di sini sama dengan tekanan mutlak P dikurangi tekanan atmosfer P0. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencari tekanan mutlak pada zat cair? Nah, untuk mencarinya kita bisa memakai rumus ya. Nah, jadi di sini untuk mencari besarnya tekanan mutlak pada zat cair adalah uh, P0 atau tekanan atmosfernya ditambah rho GH ditambah uh, massa jenis zat cair dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman zat cair tersebut. Nah, sifat aliran fluida itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah laminer atau alirannya stabil. Di sini artinya gerak fluida, partikel fluida itu mengikuti lintasan yang teratur. Jadi tidak
saling berpotongan begitu ya. Contohnya adalah pergerakan udara di atas kendaraan yang sedang bergerak. Kemudian sifat yang kedua adalah turbulen, jadi alirannya tidak stabil. Di sini gerak partikel fluida itu mengikuti lintasan yang tidak teratur gitu ya. Jadi seolah-olah terlihat seperti ada pusaran gitu ya. Contohnya adalah gerakan asap rokok ya. Nah, kita masuk ke fluida ideal ya. Jadi apa itu fluida ideal? Agar memenuhi syarat sebagai fluida ideal, maka sifat yang harus dipenuhi adalah bahwa fluida itu bersifat encer ya. Lalu juga alirannya stabil, jadi tidak bersifat turbulen. Kemudian fluida itu tidak bisa dimampatkan ya atau incompressible. Jadi untuk fluida encer maka viskositasnya mendekati 0 gitu ya. Kemudian uh, ketika alirannya stabil dan tidak turbulen, maka kecepatan partikel pada suatu titik itu konstan ya untuk fluida ideal. Kemudian juga selama mengalir, kerapatannya itu konstan ya karena tidak bisa dimampatkan. Nah, terkait dengan fluida ideal ini, kita mengenal adanya hukum kontinuitas. Jadi, suatu aliran zat cair terjadi apabila suatu zat cair mengalir uh, tidak kompresibel ya, secara kontinu melalui saluran terbuka atau pipa. Dengan catatan bahwa penampang aliran itu bisa konstan ataupun tidak konstan. Sehingga volume suatu zat cair yang melalui pipa setiap satuan waktu itu sama pada di semua penampang ya. Nah, karena fluida itu tidak bisa dimampatkan, maka aliran fluida di sembarang titik itu sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran satu sama dengan debit aliran dua gitu ya. Jadi debit di titik sini ya sama dengan debit di titik ini ya. Nah, persamaan debit dalam kontinuitas dirumuskan dengan uh, ini ya, Q sama dengan A kali V. Sedangkan sesuai dengan persamaan kontinuitas, maka bisa kita uh, rumuskan bahwa A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2 gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk kontinuitas. Di mana di sini adalah luas penampang yang pertama ya. Kemudian V1 adalah kecepatan aliran di titik pertama gitu ya. Sedangkan A2 berarti luas penampang kedua, V2 adalah kecepatan aliran di titik kedua gitu ya. Nah, kita masuk ke hukum Bernoulli. Jadi, hukum ini menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, kemudian energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida itu adalah sama. Artinya, saat aliran fluida itu meningkat, maka tekanan fluida akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Nah, sebaliknya saat kecepatan aliran fluida itu turun, maka tekanan fluida akan naik. Nah, hukum ini bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Jadi yang pertama, fluidanya tidak bisa dimanfaatkan, kemudian tidak memiliki viskositas, kemudian aliran fluidanya tetap ya, lalu juga aliran fluidanya berjenis laminar. Selain itu juga tidak ada energi yang hilang akibat gesekan fluida dengan dinding. Dan juga tidak ada transfer energi kalor. Nah, persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluida. Jadi, bisa dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi, di sini ada besaran tekanan ya, tekanan di pipa 1, P1, lalu tekanan di pipa 2 atau P2. Kemudian ada massa jenis ya, massa jenis pipa yang pertama dan juga massa jenis pipa yang kedua. Selain itu juga nantinya kita pakai besaran kecepatan ya, kecepatan di pipa 1 dan kecepatan di pipa 2 gitu ya. Dan juga tentunya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, hukum Bernoulli bisa kita lihat penerapannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang pertama terkait gaya angkat pesawat. Nah, mungkin teman-teman berpikiran
Bagaimana sih pesawat itu bisa terbang sementara massa pesawat itu sangat besar ya? Nah, pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat pesawat di bagian sayapnya. Nah, syarat pesawat itu bisa terbang adalah kalau gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada besar pesawat itu sendiri. Jadi secara matematis bisa dirumuskan seperti berikut gitu ya. Nah, jadi di sini P2 adalah tekanan udara di bawah sayap, sedangkan P1 adalah tekanan udara di atas pesawat ya. Nah, berarti V1 adalah kecepatan aliran udara di atas sayap, sedangkan V2 kecepatan aliran di bawah sayap. Nah, tentunya di sini dipengaruhi oleh massa jenis udara ya, massa jenis udara. Selain itu, kita juga bisa lihat penerapannya pada parfum dan obat nyamuk semprot ya. Nah, jadi saat kita menekan parfum ke bawah gitu ya, artinya pada saat itu cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan yang rendah gitu ya. Nah, akibatnya tekanan di cairan bagian bawah ini akan semakin tinggi. Nah, karena itu hal itu bisa mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil ya. Nah, saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap itu akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.